apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Padi-Padi Licin Manesu 2018 adalah film drama romantis yang diperankan oleh Sawarnan sebagai Surya dan Saipah Lavi sebagai Faisali. Film ini menceritakan tentang kisah cinta Faisali, seorang mahasiswi kedokteran, dengan Surya, si preman kampung. Namun cinta mereka harus kandas setelah Faisali mengajak Surya menikah. Surya tak percaya pernikahan, dia hanya mau tinggal bersama tanpa pernikahan. Bagaimana keseruan kisahnya? Tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Ini adalah Surya. Dia tak mempunyai profesi dan hanya hidup dengan ibunya yang bernama Padmawati. Surya kembali ke Nepal, ke tempat di mana dirinya dan Faisu terakhir bertemu 1 tahun yang lalu. Namun tiba-tiba, beberapa bocah datang dan mencopet tasnya. Surya lalu lari mengejar mereka dan melempar batu. Namun kesasar mengenai dahi polisi. Akibatnya dia dibawa ke kantor polisi Nepal dan diancam penjara 3 tahun. Surya panik, dia meminta waktu bentar untuk bertemu Faisu. Setelah itu dia rela mati di Nepal. Polisi mau membantunya, asalkan Surya menceritakan kisah cintanya terlebih dahulu dari awal dia bertemu Faisu. Saat itu, ada sekelompok preman sedang mencari pria bernama Surya. Mereka pun menyerang Surya yang kebetulan lagi nongki sama teman-temannya. Namun Surya berhasil membuat mereka ketakutan. Ternyata preman itu salah nangkap. Surya tidak sengaja menonjok kaca sampai pecah. Di sanalah dia pertama kali melihat Faisali yang sedang menjadi aktivis untuk memberhentikan kekerasan. Surya pun jatuh cinta pada pandangan pertamanya dengan Faisali. Faisali adalah mahasiswi kedokteran dan memiliki keluarga yang harmonis. Ayahnya, Prakas, adalah seorang hakim yang terkenal dan dihormati. Di sisi lain, Surya tidak bisa berhenti berpikir tentang Faisali. Surya ingin membuat Faisali menyukainya dengan mengatur drama agar Faisali menolongnya. Hal itu berhasil, namun mereka berdua dikira bermesraan di bawah payung. Sedangkan teman-temannya digebuki warga karena dikira preman betulan. Surya lalu memperkenalkan dirinya. Dia berbohong, sudah menjadi pecinta Faisali selama 2 tahun dan selalu membuntutinya. Dia sering diincar preman suruhan penggemar Faisali lain yang juga tergila-gila padanya. Namun Faisali tetap tidak peduli. Setelah kejadian itu, Surya semakin percaya diri. Dia yakin Faisali akan membalas cintanya. Surya terus mengawasi Faisali dari jauh. Bahkan saat ada orang mendekati Faisali, Surya langsung melabraknya. Sehingga lama-lama, Faisali risih sendiri karena sering dibuntuti. Namun Surya langsung menghindar. Dia pura-pura takut ada penggemar lain yang melihatnya berdekatan dengan Faisali. Di sisi lain, Prakas mendapat surat anonim kalau ada penjahat yang ingin menjadi kandidat MLA dan beberapa partai daerah mencalonkan dirinya. Maka polisi pun datang ke tempat orang itu untuk menangkapnya. Penjahat itu ingin menyuap Prakas, tapi anak buahnya bilang kalau itu sulit karena Prakas menegakkan keadilan. Di hari Diwali, Prakas dicegat dan diancam agar segera membebaskan bos mereka. Sampai Surya tiba-tiba datang mengaku mengenal Prakas dari TV dan mengajaknya minum kopi. Mereka tak terima sehingga pertarungan 1 lawan banyak pun terjadi. Prakas selalu berterima kasih. Dia menganggap Surya adalah utusan dewa penolong dan ayahnya pasti bangga dengan Surya. Surya tak suka mendengar itu. Semua itu karena dulu saat Surya masih kecil, ayah dan ibunya bercerai. Alasannya karena Vivek, ayah Surya, ingin mengejar mimpinya sebagai penulis dan tak menginginkan Surya sebagai anaknya. Sedangkan Padma tidak ingin bercerai karena menganggap pernikahan bukan hanya tinggal bersama. Menikah itu tak bisa hidup tanpa kekasih. Namun Vivek keras kepala dan pergi. Itu adalah trauma besar masa lalu Surya. Lanjut cerita, Faisali sedang menaiki bus dan memberitahukan orang nomor teleponnya sehingga preman genit mengetahui nomornya. Surya juga menaiki bus yang sama dan tidak sadar kalau dompetnya dicopet oleh seorang pria yang mengaku bernama Gemini. Lalu preman itu menelpon Faisali dan menggodanya. Meniko open WO. Setelah Faisali turun, Surya mengambil tongkat dan memberi mereka pelajaran.
Melihat itu, Gemini langsung menciut dan mengembalikan dompet Surya. Preman-preman itu disuruh minta maaf ke Faisali secara langsung dan memberitahu kalau ada seorang lelaki yang memukuli mereka karena menggodanya. Faisali sudah familiar dengan pengagum rahasianya yang selalu melindunginya, tapi tidak pernah bertemu dengan dia. Kisahnya mirip dengan Dewi Rukmini yang jatuh cinta kepada Dewa Krishna, sehingga Faisali menjadi cinta dengan pengagum rahasianya. Di perjalanan, Faisali bertemu dengan Surya yang sedang dicegat polisi dan mengajaknya minum kopi. Faisali melihat seorang pria yang dikiranya pengagum rahasianya dan menanyakan ciri-ciri orang itu untuk mencocokkannya. Surya bilang bukan dia orangnya. Kembali ke masa sekarang, polisi bilang kalau dia tidak ada pilihan lain selain jujur. Tapi saat dia ingin jujur, Sravan menghancurkan rencananya. Sravan adalah senior Faisali yang sudah 2 tahun menyukai Faisali. Kali ini dia ingin kepastian, karena besok Sravan akan tugas di Selandia Baru. Faisali menolak cintanya karena sudah mencintai lelaki lain, katanya. Tak lama Surya datang dan mengungkapkan kebohongannya selama ini. Itu membuat Sravan cemburu dan pergi. Bukannya marah, Faisali malah berterima kasih, mengira Surya tengah berakting membuat Sravan cemburu padanya. Surya menemui Sravan di salon dan mengganggunya. Dia juga menelpon Faisali, memberitahu kalau dia sedang dikejar penggemar rahasia Faisali dan menyuruh Faisali segera ke lapangan voli. Setelah Faisali sampai, Surya pura-pura dipukuli dan tersakiti. Faisali kecewa, ternyata penggemar yang dimaksud Surya hanyalah Sravan semata. Faisali lalu memukul Sravan dan memarahinya. Sravan yang bingung, lalu pamitan mau ke bandara. Setelah itu Faisali memberikan lampu hijau dan akan mempertimbangkan cinta Surya. Faisali kini kasmaran. Prakas bahkan melihat anaknya melamun di depan TV. Dia tahu pasti ada sesuatu dengan anaknya itu. Faisali pun memberitahu ayahnya kalau ada seorang pria yang dia sukai dan berencana mengundang Surya makan siang esok hari. Keesokan harinya, karena sama-sama tak tahu hubungan mereka dengan Faisali, Prakas memaksa Surya untuk meminum kopi di rumahnya dan mengabaikan undangan dari temannya yang sebenarnya adalah undangan Faisali, anak Prakas. Come, my boy. Saat Prakas sedang memamerkan prestasinya, Surya baru sadar, ternyata Prakas adalah ayah Faisali. What? Prakas pun menceritakan bagaimana Surya membantu menyelamatkannya dari para preman. Untung Faisali mengira ayahnya berbohong untuk membuat ibunya menyukai Surya. Ibu mengira bukan Surya tamu yang diundang Faisali, sehingga Prakas pun meminta Surya pergi dulu. Okay, bye. Bye, Shub. Mampir asrama. Itu membuat Faisali marah dan mengusir Surya. Malamnya Surya lalu melihat Faisali yang sedang memainkan drama untuk kesadaran dalam merawat jantung. Yes. Surya tiba-tiba menanyakan gejala-gejala yang dia rasakan. Hatinya berdetak dengan sangat cepat dan sangat lambat sejak dia bertemu dengan Faisali. Faisali malu dan pergi, sehingga Surya mengejarnya. Surya sangat ingin mencium Faisali, sehingga Faisali menjauh untuk mematikan lampu dan mempersilahkan Surya melakukan yang ia mau. Surya dan Faisali mulai berpacaran sejak hari itu dan banyak menghabiskan waktu bersama. Saat Faisali di tengah kelas, tiba-tiba Surya datang memeluknya. Mereka berdua lalu keluar dari kelas. Faisali kesal karena Surya memeluknya di depan umum. Baru 2 hari tidak bertemu, Surya sudah bertingkah. Padahal nanti Faisali akan pergi ke Nepal selama seminggu. Faisali lalu menggambar matahari di pergelangan tangan Surya. Surya masih kesal. Dan Faisali menyuruhnya menyusul saja ke Nepal jika minta dicium. Benar saja, saat Faisali bertugas di Nepal, Surya menyusulnya. What? Di tengah menunggu Faisali bertugas, Surya pergi ke kafe dan tidak sengaja bertemu dengan Vivek, ayahnya. Sedangkan Vivek sudah tak mengenali Surya lagi. Vivek ngomel kalau Surya tidak sopan. Surya lalu mencengkeram kerah ayahnya itu dan bilang tidak ada yang mengajarinya sopan santun. Emangnya kenapa? Faisali lalu datang melerai. Ternyata dia kenal dengan Vivek karena Vivek adalah penulis terkenal. Di luar, Faisali berusaha menenangkan Surya. Mereka melihat ada pasangan yang menikah. Karena itu, Faisali mengajak Surya untuk menikah. Tapi Surya tidak setuju. Dia bilang,
Mereka sudah bahagia pacaran, jadi tak perlu menikah. Faisali terus menuntut untuk menikah dan menanyakan mengapa Surya keberatan untuk menikahinya. Surya bilang dia benci dengan konsep pernikahan. Surya tidak ingin menikah untuk menghindari resiko berpisah. Faisali tidak bisa memahami Surya. Akhirnya Surya memberitahu traumanya akan pernikahan. Surya hanya akan menikah jika masing-masing dari mereka sama-sama tak bisa hidup tanpa kekasih. Faisali bilang kalau pemikirannya itu sangat bodoh. Surya pun semakin emosi dan mengakhiri hubungan mereka. Faisali tidak bisa menahan air matanya. Bentar lagi Faisali akan pergi ke Eropa untuk S2 selama 1 tahun. Mereka benar-benar akan hidup tanpa hubungan satu sama lain. Kalau kamu masih ingin bersama, kembalilah ke tempat yang sama, bulan yang sama di tahun depan. Untuk membuktikan kalau mereka memang tidak bisa hidup tanpa satu sama lain. Begitulah cerita cinta mereka berdua. Si polisi bilang kalau Faisali kemungkinan tidak akan kembali lagi. Surya kesal sampai mengancam membunuh polisi itu. Lalu tiba-tiba saja terjadi gempa yang sangat besar. Gedung polisi runtuh. Untungnya Surya selamat. Meski banyak orang yang tertimbun runtuhan gedung lainnya, Surya lalu menyelamatkan polisi itu dan bersyukur karena dia bilang kalau Faisali tidak akan datang. Namun ternyata 2 jam sebelumnya, Faisali sudah datang ke Nepal. Dia bernostalgia, kembali ke setahun yang lalu saat terakhir bertemu Surya. Saat dia naik tangga, gempa besar terjadi. Faisali menyelamatkan seorang anak turis yang hilang. Faisali lalu kepikiran tentang Surya dan mencarinya kemana-mana. Begitu juga Surya mencari Faisali. Di sisi lain, ibu Faisali mengomel tentang Faisali yang tidak langsung pulang. Ternyata Faisali juga sudah dijodohkan dengan sepupunya yang tinggal di Amerika, Catur Ramalingang. Di lain sisi, dengan bantuan polisi, Surya akhirnya mendapat akses untuk menelpon rumah Faisali. Ibu bilang kalau Faisali sudah dijodohkan dengan dokter dari Amerika. Surya jadi mengira kalau Faisali tidak datang ke Nepal. Dia dengan senang mengabari kalau Faisali tidak datang ke polisi itu. Tapi lalu ia sadar dan marah karena Faisali malah sudah dijodohkan. Surya lalu pergi. Sedangkan Faisali yang seorang dokter dibutuhkan di sana. Dia mengobati beberapa korban, lalu menelpon Surya. Saat ditanya keberadaannya, Surya berbohong kalau dia ada di rumah. Faisali lega mendengar hal itu. Saat ditanya apakah Faisali ke Nepal untuk menemuinya, Faisali langsung menutup teleponnya. Di mobil itu ada seorang anak yang lengannya punya tato matahari mirip gambar Faisali. Surya akhirnya sadar, Faisali datang mencarinya kembali. Dia langsung kembali ke tempat mereka bertemu. Faisali mengabari Sailu kalau Surya tidak datang dan dia bersyukur karena kalau dia datang mereka mungkin akan mati. Faisali lalu berjalan tanpa tujuan, sedangkan Surya mencari-cari dirinya. Saat Surya melihat Faisali, bangunan runtuh di depannya, memisahkan mereka berdua dan melukai Faisali. Keluarga Faisali langsung dikabari dan Faisali dilarikan ke rumah sakit. Di sisi lain, polisi memberitahu Surya kalau Faisali datang tapi mereka tidak tahu keberadaannya. Mereka mendapat informasi kalau Faisali selamat dan ada di Kolkata. Surya pun langsung pulang ke India. Singkat cerita, Faisali sudah pulang dari rumah sakit. Dia kecewa karena merasa tidak dihargai oleh Surya dan dia ingin melupakan Surya. Saila menyarankan mencari kesibukan untuk melupakan Surya. Lalu Surya mendatangi rumah Faisali, tapi dia malah ada di kampus. Lalu pergi ke stasiun dengan Saila. Faisali tidak ingin bertemu dengan Surya, jadi dia pura-pura tidak kenal dengan dia. Hi, I'm Vaishali. Surya sudah bilang kalau dia sebenarnya pergi ke Nepal hari itu dan langsung mengajaknya untuk menikah. Tapi Faisali berkata tidak akan menikah dengan orang yang tidak dia kenal, lalu pergi begitu saja. Lalu Saila menjelaskan ke Surya kalau Faisali mengalami amnesia karena cedera setelah gempa. Tapi Surya tidak terima kalau Faisali tidak mengenalnya sama sekali. Faisali menanyakan reaksi Surya kepada Saila dan dia kecewa lagi. Tiba-tiba Surya datang menemui Saila dan bilang, meski Faisali sudah melupakannya, dia menerima itu dan akan membuat Faisali kembali mencintainya lagi.
Saat Surya pulang, ternyata ibunya lapor polisi karena Surya tak pulang selama 10 hari. Ibu pun memarahi Surya karena merasa tak dihormati. Surya lalu curhat ke teman-temannya tentang apa yang terjadi. Mereka disuruh untuk membantunya mengulangi rencana yang dia buat untuk membuat Faisali suka padanya lagi. Tapi kali ini rencananya gagal karena reaksi Faisali tidak sama. नहीं मिला क्या? Di tengah mengejar Faisali, Surya dikepung oleh preman-preman yang pernah dia hajar. Lagi-lagi dia menghajar mereka. Tapi Faisali lewat, lalu Surya menyuruh preman itu memukulnya untuk menarik perhatian Faisali. Excuse me. Tapi Faisali tidak peduli, karena Surya bukanlah siapa-siapa untuknya. Sheila lalu membela Surya. Dia mengasihaninya karena dibohongi Faisali. Faisali pun bilang kalau kebohongannya tidak mungkin ketahuan. Esoknya Surya kembali mendekati Faisali di kapal. Dia mengaku sebagai Kartik, pemain sepak bola terkenal. Tapi Faisali malah jadi kesal dengan tingkahnya dan teman-temannya. Semua itu karena Faisali sudah membaca rencana Surya selama ini. Singkat cerita, Surya kembali beraksi. Saat Sheila belanja dan Faisali bertemu dengan Rakesh, temannya di rumah sakit, Hi Rakesh. Hey, Vaishu. Surya membuat mobil yang mereka tumpangi diangkut supaya dia bisa mengantar Faisali pulang. నీకు సాయంత్రం నీ కార్ని ఇంట్లో ఉంటాను ఓకేనా Dia memanggil taksi untuk Sheila pulang. Faisali tiba-tiba saja lupa dia kesini menggunakan apa. Surya lalu datang untuk menawari tumpangan, padahal motornya juga diangkut. Akhirnya Faisali naik kendaraan umum. Surya mengikutinya. Dia bertemu Gemini, si pencopet lagi di sana. Surya terus menggoda Faisali dan beberapa kali hampir keceplosan kalau mereka dulu pernah berpacaran. Surya membicarakan Faisali yang dulu, dan Faisali tidak sadar kalau sebenarnya Surya membicarakan dirinya. Gemini bingung tentang situasi ini. Lalu Surya menjelaskan kalau Faisali sedang amnesia. Malamnya Surya mengembalikan kunci Sheila. Surya yakin kalau Faisali masih mengingatnya di hati. Sheila memberitahu Surya kalau sepupu Faisali dari Amerika akan datang untuk menikahinya. Di saat yang sama, Catur sudah datang ke rumah Faisali dan disambut dengan hangat. Tapi Faisali belum pulang. ఇదిగో వైశాలి దిమాక్ మామూలే నువ్వు స్నానం చేసిరా భోంచేద్దు గాని Sehingga paginya dia mulai menggoda Faisali. Lalu Prakas mengajak Faisali lari pagi dan Catur mengikutinya. Saat Catur berceloteh tentang cinta, preman yang dulu dihajar Surya menyapa Faisali, tapi Faisali tak ingat. Preman itu nitip salam buat Surya dan Faisali semakin bingung. Tak lama Prakas menangis di kursi taman. ఏమైంది? ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు? Dia sedih setelah mendengar cerita Surya tentang pacarnya yang hilang ingatan. Faisali tahu Surya pasti cerita tentang dirinya. Faisali lalu membela diri dan pergi. Itu membuat Catur bertanya, apa sebenarnya hubungan antara mereka berdua? Keesokan harinya, Faisali mengajak Catur ke seminar yang diadakan Rakesh, teman dokternya. Surya pun datang dan bertemu Gemini di sana. Gemini ini udah kayak demit ya, ada di mana-mana. Di sana, Faisali membuat Surya cemburu dengan aksinya memperbaiki setelan Catur. Catur malah kegeeran dan mengajak Faisali menikah, tapi Faisali tidak mendengarnya. Lalu Faisali diajak bicara sama Rakesh. Surya mengabaikan Catur dan menyusul Faisali. Faisali terlihat gusar setelah berbicara dengan Rakesh. Surya berusaha mendekatinya, tapi Faisali kembali mendorongnya dan pergi. నువ్వేదో టెన్షన్లో ఉన్నట్టు Surya sangat frustasi dengan sikap Faisali. Padahal Faisali ingin Surya melupakannya dan pergi. Faisali terus mengabaikan Surya. Bahkan saat Surya menelpon, Faisali menyuruhnya untuk jangan mengganggunya lagi. Di rumah, Faisali sedang frustasi karena tidak menemukan berkas kesehatannya. Catur lalu datang menanyakan kembali rencana perjodohan mereka, dan Faisali menolaknya mentah-mentah. Dia sudah mencintai lelaki lain. నేను అబద్ధం చెప్పానని? Bahkan ayah tahu siapa lelaki itu. Catur pun mengadu ke ayahnya, namun ayah tak percaya dan tetap akan menikahkan mereka berdua. Di sisi lain, Faisali hendak menemui Rakesh.
Namun dia melihat ada seorang pesepak bola yang kecelakaan. Faisali khawatir dan langsung ke rumah sakit untuk memastikannya. Tapi untungnya itu bukan Surya. Faisali lalu ke balkon rumah sakit dan bertemu dengan Sheila. Dia sebenarnya tahu kalau Surya ke Nepal hari itu, namun dia kadang ingat, kadang lupa. Faisali lalu menemui Rakesh. Ternyata Rakeshlah dokter yang menangani penyakit Faisali, di mana Faisali benar-benar mengidap amnesia. Dia tersiksa, tak bisa melupakan Surya. Makanya dia ingin membuat Surya menjauhinya. Tapi itu mustahil karena Surya terus berjuang untuk cintanya dan tak memberikan Faisali pilihan. Namun amnesianya sudah 40% parahnya. Ingatan masa lalunya mudah sekali terlupakan. Lanjut cerita, Surya mencari ibunya. Ternyata Padma pergi untuk melihat seminar buku yang diadakan oleh mantan suaminya. అది మనసు మీరు లైఫ్లో ఎలా బతకాలనుకున్నారు Vivek memotivasi orang-orang dengan pemikirannya tentang mengejar ambisi kesuksesan. Dia pun membagikan pengalamannya menceraikan Padmavati, yang ia rasa menjadi penghalangnya dalam berkarir. Buktinya, dia sudah sukses sekarang. Terlihat Faisali pun juga ada di sana. Surya lalu menanyakan tentang pertanyaan-pertanyaan sensitif seputar perceraian dan pengkhianatan. ఇలాంటి పదాలు డిక్షనరీలో ఉంటాయి Surya terus membalas jawaban-jawaban logis yang Vivek lontarkan. Dia mewakili perasaan ibunya saat ditinggalkan. Surya terus mengkritik pemikiran Vivek dengan tajam, di mana menikah itu tak hanya butuh support, namun butuh bersama dengan kekasih dan bertanggung jawab dengan anak sebagai buah cinta pasangan itu sendiri. Sampai akhirnya dia sendiri yang pergi. Faisali menyusulnya keluar tapi terlambat. Surya! Surya! Faisali lalu pergi ke kantor catatan sipil. Dia menelpon Surya dan menunggunya di sana. Faisali langsung memeluk Surya dan meminta maaf telah menyakitinya. మన పెళ్లి జరిగిపోవాలి దా వైషు Saat ingin mendaftarkan pernikahan, Faisali tahu semua tentang Surya. ధర్మవరం తను మునుపటి వైశాలి కాదు ఇప్పుడు కనీసం తనకు Disitulah Surya marah. Dia kira Faisali berbohong soal amnesia. Faisali menangis dan membuat Surya membentaknya. Surya lalu pergi. సూర్య Saat Faisali ingin mengejarnya, kepala Faisali tiba-tiba pusing. Lalu dia pingsan di hadapan Surya. వైషు Di rumah sakit, Surya diperlihatkan video-video Faisali yang sedang terapi dengan Rakesh selama ini. ఓఫో Itu adalah bukti kalau selama ini Faisali benar-benar mengidap amnesia. Surya melihat penderitaannya dan akhirnya sadar. Benar kalau Faisali mengidap amnesia, tapi dia tidak pernah melupakan Surya. ఎలా విసికించాలా వదిలేయొచ్చు కదా Surya menerima Faisali apa adanya dan bersedia untuk mencintainya lagi. Dan film ini pun selesai dengan Surya yang menikahi Faisali dengan bahagia. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.